Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal musyahidun, ismahuli an arifakum nafsi, ismi Umi Robiah Aimaniyar. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang yang sedang menempuh mata kuliah Bayan Badi yang diampu oleh Ustadz Dr. Ibnu Samsul Huda, SSMA. Eh, Secara umum, ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau susunan kalimat bahasa Arab yang indah, namun tetap menjaga kejelasan makna dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat mengungkapkan ungkapan tersebut. Salah satu kajian ilmu balaghah adalah ilmu bayan. Ilmu bayan sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda sesuai dengan tempat dan keadaan lawan bicara. Ilmu bayan memiliki 3 pembahasan, diantaranya adalah tasbih, majaz, dan kinayah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengkaji salah satu pembahasan dari ilmu bayan, yaitu mengenai tasbih. Tasbih secara bahasa berarti penyerupaan atau perumpamaan. Secara istilah, tasbih merupakan bayan wujudu sifah au aktar fil musyabbah musyabihatin lima yadhar min sifatin fil musyabbah bihi wa hiya adalah ala musyarikati amrin li akhar fi makna. Tasbih dapat didefinisikan sebagai penyerupaan sesuatu antara satu dengan yang lainnya dan keduanya punya sifat yang sama dengan suatu alat atau barang karena adanya tujuan-tujuan yang dikehendaki. Terdapat 4 rukun tasbih, yaitu musyabbah yang merupakan sesuatu yang hendak diserupakan dengan yang lain, kemudian musyabbah bih, sesuatu yang diserupai, kemudian wajhu syibah, sifat yang terdapat pada kedua pihak, dan ada tasbih huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan perumpamaan. Tasbih juga memiliki jenis yang bermacam-macam. Di antaranya adalah tasbih mursal, tasbih muakkad, tasbih mufassal, tasbih mujmal, tasbih baligh, tasbih mufrad, tasbih murakkab, tasbih muta'addid, tasbih dimni, tasbih tamsil, dan tasbih makrub. Selanjutnya mari kita membahas salah satu contoh dari tasbih yang terkandung dalam Surah Hud ayat 24 yang berbunyi masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami' hal yastawiyani matala afala tadakkarun. Artinya, perumpamaan kedua golongan seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat 23 menjelaskan bagaimana deskripsi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kemudian ayat 24 Allah memberikan perbandingan orang-orang mukmin yang dideskripsikan di ayat 23 dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang yang kafir atau celaka sama halnya dengan orang yang buta dan tuli, sedangkan orang yang mukmin sama halnya dengan orang yang melihat dan mendengar. Orang kafir dideskripsikan sebagai orang yang buta, tidak dapat melihat kebenaran di dunia dan di akhirat, dan orang yang tuli tidak dapat mendengar hujah-hujah atau tanda atau dalil sehingga tidak mendapatkan manfaat dari Allah. Adapun orang mukmin dideskripsikan sebagai orang yang dapat melihat dan mendengar, di mana mereka dapat melihat perkara yang hak dan membedakannya dengan yang batil, serta mendengar hujah-hujah dan dapat membedakannya dengan hal yang syubhat. Di sini kita dapat menganalisis mana yang termasuk dalam musyabbah, musyabbah bih, wajhu syibah, dan adat tasbihnya. Di mana pada ayat ini musyabbahnya ada pada kata al-fariqaini, kemudian musyabbah bihnya terdapat di penggalan kalimat al-a'ma wal asammi wal basir wasami'. Kemudian ada tasbihnya yaitu kaf. Dan wajhu syibahnya tidak disebutkan. Sehingga dari hasil analisis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tasbih yang terkandung dalam surah Hud ayat 24 termasuk dalam tasbih mursal mujmal, di mana ada tasbihnya disebutkan dan wajhu syibahnya dibuang. Sekian penjelasan dari saya terkait tasbih yang terkandung dalam surah Hud ayat 24. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.